Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Tohib, saya dari SD Negeri 3 Gunung, Kecamatan Gunung, Kabupaten Pacitan. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang akan Bapak Ibu pelajari apabila mengikuti BIMTEK AKM pada laman belajar.kemdikbud.go.id. Di sini saya hanya akan menjelaskan secara singkat saja Bapak Ibu. Langsung saja, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama tentang konsep, kemudian teknis pelaksanaan, ada perumusan butir soal, kriteria peserta, tindak lanjut, dan bagaimana nanti cara mengikuti BIMTEK melalui laman belajar.kemdikbud.go.id. Langsung saja, untuk yang pertama adalah konsepnya adalah pengertian dari asesmen nasional, yaitu program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu nilai literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Untuk perbedaannya antara AKM dan UN, telah kita ketahui bersama bahwasanya untuk ujian nasional sudah ditiadakan dan akan digantikan dengan AKM. Nah, perbedaannya apa di antara kedua itu? Ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur dalam perbedaan ini. Yang pertama adalah jenjang penilaiannya. Apabila UN itu dimulai dari SMP, SMA, ataupun SMK, sedangkan AKM sudah sejak mulai dari sekolah dasar, baik dari SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Untuk siswa yang mengikutinya, untuk UN itu adalah siswa tingkat akhir. Apabila SMP berarti siswa kelas 9, dan apabila SMA atau SMK adalah siswa kelas 12. Sedangkan AKM itu adalah siswa kelas 5, 8, 9, ataupun kelas 11 dan 12. Kemudian subjek siswanya. Untuk UN itu adalah seluruh siswa mengikuti itu dan wajib mengikuti. Sedangkan AKM itu hanya sampel siswa. Jadi yang disensus itu adalah sekolahannya. Kalau UN yang disensus itu adalah siswanya, sedangkan AKM itu adalah sekolahannya yang diwakili dari siswa berdasarkan sampel acak dan juga guru serta kepala sekolah. Kemudian tingkat jenis tesnya, untuk ujian nasional itu high stake, kemudian AKM itu low stake, sehingga untuk mengikuti AKM tidak perlu mengikuti bimbel terlebih dahulu. Untuk model soalnya, untuk UN ada pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika ya ini. Sedangkan AKM itu ada lebih bervariatif lagi, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, drag and drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Untuk periodenya, ujian nasional itu biasanya dilakukan selama 4 hari dengan masing-masing hari itu satu mata pelajaran. Sedangkan AKM itu hanya dilaksanakan 2 hari. Untuk metode pelaksanaannya, untuk ujian nasional itu menggunakan metode semi online, sedangkan AKM full online. Namun juga ada yang semi online dan offline, itu untuk sekolah-sekolah tertentu, misalkan sekolah yang masuk kategori 3T. Kemudian metode penilaiannya, jika ujian nasional menggunakan komputer based test atau CBT. Namun apabila AKM menggunakan computerized adaptive testing (CAT) dengan multi-stage adaptive testing (MSAT). Kemudian spesifikasi minimal di sekolah itu sendiri. Untuk ujian nasional itu server sekolah, komputer klien, dan bandwidth yang cukup besar karena seluruh siswa mengikutinya. Dan juga nanti fasilitas komputernya pun harus banyak karena mengikuti banyak dari jumlah siswa itu sendiri. Nah, jika AKM itu server sekolah
tidak perlu karena nanti servernya langsung terpusat. Dan komputer klien memorinya hanya 2 GB bisa, resolusinya 1360 dikali 768 dan Windows 7 ke atas. Untuk bandwidthnya itu cukup 20 Mbps untuk 50 peserta. Pada materi berikutnya akan dibahas tentang teknis pelaksanaannya. Nah, teknis pelaksanaan di sini yang pertama adalah berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi pernyataan yang disajikan nanti bergantung pada kemampuan siswa itu sendiri. Untuk peserta AKM itu seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua murid, ya, yaitu hanya pemilihan sampel secara acak, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Untuk jadwal pelaksanaannya seperti ini. Untuk SD atau MI sederajat, hari pertama itu ada tes literasi 75 menit serta survei karakter 20 menit. Untuk hari kedua, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan untuk SMP dan SMA SMK sederajat, hari pertama itu tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari kedua tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Hanya berbeda pada waktunya saja. Kemudian untuk materi ketiga di sini adalah kriteria dari peserta yang mengikuti AKM. Nah, kriterianya ini yaitu seluruh satuan pendidikan tanpa terkecuali dari SD, SMP, SMA semua mengikuti. Kemudian tidak semua murid yang mengikuti, hanya diambil pemilihan sampel secara acak. Dan sampel itu diambilnya dari kelas 5, 8, dan 11. Mengapa demikian? Karena tujuan dari AKM ini adalah bukan untuk menilai siswa itu, tapi hanya untuk melakukan survei bagaimana apakah sistem pendidikan itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, apabila siswa nanti di kelas 5, 8, dan 11 itu mendapatkan nilai hasil dari AKM itu kurang memuaskan, maka siswa tersebut masih mendapatkan kesempatan 1 tahun untuk memperbaiki di tingkat akhir. Kemudian setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi ada 4 tes nanti yang harus diikuti oleh siswa. Kemudian untuk materi yang keempat adalah tentang bagaimana merumuskan butir-butir soal yang akan digunakan dalam tes AKM. Nah, dalam asesmen nasional itu terdiri dari 3 hal, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di AKM itu dibagi-bagi menjadi 2. Ada asesmen literasi membaca yang meliputi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan berefleksi, serta asesmen numerasi yang meliputi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Bentuk soal dalam AKM itu ada 5. Yang pertama adalah pilihan ganda. Jadi, siswa dapat memilih satu jawaban benar dalam masing-masing soal. Kemudian ada pilihan ganda kompleks. Siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar pada masing-masing soal. Kemudian ada menjodohkan. Siswa diminta untuk menarik garis sesuai dengan jawaban yang benar. Kemudian ada isian singkat dan uraian. Komponen AKM literasi membaca. Dalam konten itu terdapat teks informasi dan teks fiksi. Kemudian pada proses kognitif itu ada menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Kemudian dalam konteks itu ada personal, sosial, budaya, dan saintifik. Nah, komponen AKM numerasi dalam konten itu ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Dalam proses kognitif itu ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Serta dalam bagian konteks itu ada personal, sosial, budaya, dan saintifik.
Nah, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya menjelaskan secara singkat saja. Nanti untuk penjelasan masing-masingnya dapat Bapak Ibu pelajari melalui portal laman Guru Belajar. Kemudian untuk materi berikutnya, setelah siswa mengikuti pasti harus ada yang namanya tindak lanjut. Nah, bagaimana tindak lanjut dalam AKM itu? Tindak lanjut dalam AKM itu dalam masing-masing tes, yaitu literasi dan numerasi, itu dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok perlu intervensi khusus, kelompok dasar, kelompok cakap, dan kelompok mahir. Contoh analisisnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan perlu intervensi khusus pada kelompok itu, berarti kebutuhannya adalah sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Kemudian struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk pemula yang dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Kemudian cara formal atau informal, cara pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula dengan pendekatannya yaitu training atau pelatihan intensif. Ini contoh yang pertama. Berikutnya ada banyak contoh, ini Bapak Ibu bisa pelajari nanti melalui portal laman Guru Belajar. Nah, dalam tindak lanjut tadi, apabila mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, maka perlu diadakannya perubahan metode pembelajaran yang awalnya berbasis konten, kemudian diubah menjadi berbasis kompetensi. Yang mana dalam pembelajaran berbasis kompetensi itu, pembelajarannya berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, serta orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Hal ini sangat berbeda dengan pembelajaran berbasis konten yang umumnya kita lakukan, yaitu berpusat pada materi pembelajaran, selalu seperti itu. Dan belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada nilai akhir. Sedangkan pada pembelajaran berbasis kompetensi tadi, pembelajarannya itu lebih berupa life skill. Jadi semua pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata dari siswa, sehingga akan menimbulkan kesan yang mendalam bagi siswa dan mudah untuk diingat. Nah Bapak Ibu, tadi secara singkat saja bagaimana gambaran Bapak Ibu tentang materi-materi yang apabila Bapak Ibu berkehendak untuk mengikuti BIMTEK seri AKM pada laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Nah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengikuti program tersebut. Berikut caranya Bapak Ibu, silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkanlah saya di sini untuk memberikan penjelasan bagaimana cara mengikuti atau mendaftar program Guru Belajar dari Kemdikbud. Langkah pertama, Bapak Ibu silahkan masuk ke browser Bapak Ibu masing-masing. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Setelah masuk, silahkan Bapak Ibu masukkan kata kunci Guru Belajar. Kemudian silahkan tekan enter. Bapak Ibu silahkan pilih program Guru Belajar multiseri dari laman program gurubelajar.kemdikbud.go.id. Silahkan diklik. Apabila sudah, maka akan muncul laman seperti ini. Ada laman info Guru Belajar seri PKH dan AKM. Nah, yang akan kita ikuti adalah seri AKM. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, untuk yang seri AKM atau asesmen kompetensi minimum ini, apabila Bapak Ibu telah selesai melaksanakan kegiatan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan e-sertifikat 32 jam pelajaran. Bagaimana cara mendaftarnya?
Daftarnya Bapak Ibu tinggal mengeklik tombol daftar seri AKM. Silahkan diklik. Kita tunggu beberapa saat, akan muncul laman meminta Bapak Ibu untuk masuk atau login. Di sini Bapak Ibu membutuhkan akun GTK atau akun dari SIM PKB Bapak Ibu. Silahkan dimasukkan di sini untuk alamat jurnalnya, kemudian masukkan untuk passwordnya, kemudian klik masuk. Ya, kita tunggu beberapa saat. Nah, inilah tampilan untuk seri asesmen kompetensi minimum. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, di sini tampilannya adalah tampilan pribadi saya karena saya telah menyelesaikan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum pada angkatan pertama yang sudah saya tuntaskan. Maka tampilannya langsung muncul kegiatan apa yang belum saya selesaikan, yaitu kegiatan pengimbasan. Namun, Bapak Ibu apabila sama sekali belum pernah mengikutinya, maka yang muncul di sini adalah pilihan jadwal kegiatan. Perlu Bapak Ibu ketahui lagi, di program Guru Belajar ini, jadwal kegiatannya bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu kehendaki. Nanti akan ada pilihan waktu. Jika Bapak Ibu telah memilihnya, Bapak Ibu tinggal menunggu saja kapan jadwal tersebut terlaksana. Nanti akan ada 3 kegiatan yang harus Bapak Ibu selesaikan. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah BIMTEK, dan yang ketiga adalah pengimbasan seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, nanti apabila Bapak Ibu selesai melakukan kegiatan tersebut, semua kegiatan di seri AKM mulai dari orientasi, BIMTEK, dan pengimbasan, Bapak Ibu bisa mendownload sertifikat kegiatan di tombol ini. Nah, di sini ada. Dan Bapak Ibu juga bisa bergabung dengan grup Telegram resmi, tinggal diklik ini, bergabung. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan tetap semangat dalam mengikuti semua kegiatan yang ada di Guru Belajar seri AKM dari Kemdikbud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi bagaimana cara mengikuti BIMTEK AKM melalui laman belajar.kemdikbud.go.id. Dan apabila nanti Bapak Ibu telah mengikutinya seperti yang dijelaskan tadi, akan mendapatkan e-sertifikat 32 jam pelajaran. Sertifikatnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti nah, ini sertifikatnya nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, demikianlah Bapak Ibu penjelasan singkat saya agar menjadi gambaran Bapak Ibu yang akan mengikuti BIMTEK seri AKM pada laman gurubelajar.kemdikbud.id. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.